Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, yang sekarang kita sampai pada ayat ke 35 sampai nanti ayat ke 39. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan kemudian menempatkannya ke surga. Lalu Allah memberikan ujian, dan pada kisah Nabi Adam ada makhluk Allah yang lainnya, yaitu malaikat, dan kemudian ada dari golongan jin, yaitu iblis dan setan. Yang kemudian iblis dan setan ini menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira apa hikmah di balik kisah Nabi Adam alaihissalam? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa kisah-kisah itu merupakan rahasia. Hanya Allah yang tahu. Sebab apa? Tidak mungkin ada manusia yang tahu. Nabi Adam manusia pertama. Jadi siapa yang kemudian menjadi saksi peristiwa terjadinya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, lalu kemudian kisah Adam, Hawa, dan iblis dan malaikat itu siapa yang menjadi saksi? Tentu tidak ada. Namun apakah kita harus percaya dengan kisah Nabi Adam itu? Jawabannya, kalau kita iman kepada Allah, kita percaya kepada Al-Quran, maka kita harus percaya dengan kisah Nabi Adam. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita yakin Al-Quran itu wahyu dari Allah, maka kita harus yakin dengan semua berita yang ada di dalam Al-Quran. Maka sebelum kita yakin apakah kisah Nabi Adam itu benar atau salah, pernah terjadi atau tidak, atau jangan-jangan cuma dongeng atau fiksi, jadi cerita yang tidak pernah terjadi, itu namanya dongeng fiksi. Kayak novel itu kan ngoten nggih. Novel ini kan manusia pinter, nah terus ngarang cerita. Nah ceritanya itu seakan-akan benar, pernah terjadi, padahal ternyata tidak pernah terjadi. Tapi hanya saja mungkin peristiwa yang mirip pernah terjadi, nah terus kemudian dibuat cerita baru. Jadi mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita percaya kepada kisah Nabi Adam karena kita percaya bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan kalau orang tidak percaya tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tawaran. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran, maka silahkan membuat seperti Al-Quran. Satu surat
atau bahkan hanya beberapa ayat. Nah, ketika manusia tidak ada yang mampu untuk membuat seperti Al-Quran meskipun hanya satu surat saja. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat seperti satu surat dalam Al-Quran. Umpamanya ada surat paling pendek nopo? Surat Al-Kautsar. Terus surat Al-Ikhlas. Itu surat-surat yang pendek. Ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang tidak ada orang yang bisa menulis tulisan yang pendek yang seperti satu surat dalam Al-Quran. Kalaupun ada yang bisa menulis cerita sampai mungkin beribu-ribu halaman, tapi ternyata tidak bisa membuat ungkapan seperti satu surat dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Memang aneh, orang bisa nulis ribuan halaman, nulis cerita ribuan halaman. Jadi kalau orang Indonesia mungkin ada contoh ya, banyak novelis-novelis ya. Saya tidak perlu menyebut namanya. Mungkin Bapak Ibu bisa nyari, terutama anak-anak remaja itu. Ketik beberapa nama novel-novel itu. Ada satu orang bisa nulis sampai 30, 50 buku. Satu bukunya bisa sampai mungkin 300 sampai 500 halaman. Itu kalau di total berarti berapa ribu halaman itu. Itu orang Indonesia. Orang Arab tentu nulis novel, nulis cerita itu dalam bahasa Arab. Satu orang bisa nulis puluhan kitab. Tapi ternyata meskipun mereka bisa nulis ribuan halaman, tapi mereka tidak bisa menulis satu baris seperti Al-Quran. Kalaupun ada yang bisa, itu maknanya beda. Sebagai contoh, mungkin di internet itu banyak quote dari tulisan-tulisan pendek. Kalau dalam bahasa Arab itu memang mirip ayat Quran. Maka orang Indonesia kadang-kadang ketemu tulisan bahasa Arab itu dikira Al-Quran kok dibuang. Itu bukan Quran tapi Koran. Jadi Koran Arab ya tulisannya Arab. Jadi seperti Al-Quran. Tapi ternyata itu Koran. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena orang Arab bisa nulis ribuan halaman. Tapi ternyata mereka tidak bisa menulis satu baris seperti Al-Quran. Dan tantangan ini sampai hari kiamat nanti. Kok bisa orang tidak bisa meniru Al-Quran? Nah tentu jawabannya jelas. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hurufnya sama, kalimatnya sama, tapi ketika disusun hasilnya beda. Nah, karya yang luar biasa itu pasti orang akan merasa bangga dengan karyanya. Tapi ternyata Rasulullah SAW yang dituduh orang kafir punya karya Al-Quran, itu ternyata Rasulullah tidak pernah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah karyanya. Jadi Rasulullah yang kemudian dituduh menulis Al-Quran, mengarang Al-Quran, itu ternyata Rasulullah tidak pernah mengakui bahwa itu hasil karyanya. Tapi Rasulullah mengatakan itu adalah wahyu dari Allah. Terus kemudian Al-Quran itu sendiri juga mengancam Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak mungkin ada kitab karya siapapun yang kemudian mengancam penulisnya, tidak ada. Tapi Al-Quran itu mengancam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad itu merubah sedikit saja Al-Quran, Allah pasti akan menghancurkan Muhammad. Jadi caranya bagaimana? Dicabut urat nadinya dan kemudian dihempaskan dan tidak ada orang yang bisa membantu Muhammad.
Jadi Al-Quran itu malah mengancam Rasulullah SAW yang menerima wahyu. Maka mustahil kalau orang itu waras akalnya kemudian mengatakan Al-Quran itu karya Muhammad. Meskipun sampai sekarang masih ada orang-orang non-Islam selain Islam itu mengatakan Al-Quran itu karya Muhammad. Masih ada. Kenapa kok masih ada? Karena mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Seandainya mereka membaca Al-Quran dan membaca sejarah Nabi, pasti akan paham. Rasulullah tidak pernah mengakui bahwa Al-Quran itu karyanya. Dan Al-Quran itu mengancam Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah berani merubah sedikit saja ayat Quran, maka Allah akan menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yakin, maka kita yakin dengan semua cerita kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Adam alaihissalam. Meskipun tidak ada orang yang menjadi saksi. Tapi kita yakin pasti itu pernah terjadi. Karena kita yakin dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kisah Nabi Adam juga menunjukkan bahwa banyak sekali rahasia yang manusia itu tidak tahu. Tapi ternyata paham efeknya. Bahwa Adam, Hawa, manusia pertama, dan kemudian dari sana manusia turun-temurun. Nah, terus hikmah yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Allah mampu menciptakan manusia dari tanah dan kemudian memberikan ruh dan kemudian tumbuh menjadi manusia, berjalan, bergerak, dan ada ruhnya. Ruh itu kayak apa? Tidak ada orang yang tahu. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini. Apakah roh itu ada bobotnya? Menurut penelitian, roh itu ada bobotnya. Buktinya apa? Orang mati itu terasa ringan. Padahal tidak ada yang keluar dari badannya. Tapi kok kenapa kemudian badannya itu lebih ringan dibandingkan ketika dia hidup? Maka orang-orang itu sudah meneliti itu. Jadi roh itu apa? Kenapa dia ada bobotnya? Padahal ketika sebelum roh keluar itu mungkin bobotnya 60 kilo. Setelah rohnya keluar itu langsung bobotnya menyusut. Nah, lalu kayak apa roh itu? Tidak ada orang yang tahu. Karena orang yang unik ya, yang serba penasaran, itu sampai orang mati itu juga diteliti, dimasukkan ke dalam tabung kaca, terus kemudian dipasang kamera yang sangat canggih. Nah, kira-kira ketika roh itu keluar, orang itu mati, itu apa yang tampak melalui kamera yang sangat canggih itu? Ternyata tidak ada yang tahu. Dan kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Allah mengajarkan ilmu kepengetahuan kepada Nabi Adam. Maka dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam menjadi manusia yang mulia. Sehingga malaikat ketika ditanya, malaikat tidak bisa jawab. Nabi Adam bisa jawab. Kenapa? Karena ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu mulia dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan walaqad karramna bani Adam. Kami Allah memuliakan manusia. Kenapa? Karena manusia itu bisa berjalan di atas air. Bisa berjalan di udara. Dengan apa orang bisa berjalan di atas air, di udara? Dengan ilmu. Dan orang bisa hidup di dasar lautan. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, kalau punya ilmu bisa membuat kapal selam. Maka dengan kapal selam orang bisa hidup di dalam lautan. Orang bisa berenang dengan sangat cepat di atas air.
Dengan apa? Dengan ilmu. Orang bisa terbang lebih cepat dari suara. Burung tidak bisa terbang lebih cepat dari suara. Tapi manusia bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi Allah memuliakan manusia itu karena ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kemudian hikmahnya lagi ada taubat. Jadi Allah memberikan taubat kepada manusia. Manusia sehebat apapun dia lemah. Kelemahan manusia itu adalah mudah digoda. Terutama mohon maaf laki-laki, sehebat apapun laki-laki itu tetap dia punya kelemahan. Maka seringkali laki-laki yang hebat itu kalahnya justru seperti orang sud. Yang paling keren, paling hebat, orang keren, orang hebat itu mesti diacungi jempol, enggak ya? Wah hebat ini, kita mengacungkan jempol. Tapi tidak sadar jempol ini kalah sama jentik. Dan seringkali laki-laki yang hebat, keren, gagah di mana-mana, ya, ditakuti anak buahnya. Tapi mak keludik ini kalahnya sama perempuan yang lemes, ayu, mendayun-dayu, udah tunduk patuh sama perempuan itu. Kok bisa? Ya itulah tabiat manusia. Maka manusia yang lemah ini tentu tidak ada yang bisa dibanggakan. Sehebat apapun manusia, ternyata justru kelemahan manusia itu ada pada kehebatannya. Manusia ketika sangat hebat, maka dia semakin sangat butuh dengan orang lain. Pemimpin itu semakin tinggi, dia semakin butuh dengan orang lain. Orang itu semakin kaya, semakin butuh dengan orang lain. Ya. Apa-apa jadi malas, semuanya serba dilayani. Itu semakin tinggi posisi orang, maka semakin butuh dengan banyak orang. Ketika orang-orang itu pada pergi, udah bingung dia, tidak punya anak buah. Maka itulah manusia. Berarti apa? Manusia itu harus tawadu. Dan kemudian manusia ketika jatuh kepada dosa dan maksiat, maka sudah ada contohnya. Tentu Nabi Adam dia jatuh pada kesalahan ya tentu atas kehendak Allah, takdir Allah. Tapi dalam hal ini bisa ditiru bahwa manusia memang tanpa salah dan dosa. Nah ketika dia jatuh pada kesalahan dan dosa maka secepatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah meniru iblis. Kalau dilihat Nabi Adam salah, tidak taat kepada Allah. Iblis salah, tidak taat kepada Allah. Yang membedakan adalah kalau Nabi Adam ketika jatuh pada kesalahan, dia cepat sadar dan bertaubat kepada Allah. Sementara iblis ketika jatuh pada kesalahan, dia justru berpikir untuk mencari alasan bahwa dia tidak salah. Yang salah yang nyuruh. Nah ini kan ngeyel enggak? Umpamanya ada anak sekolah tidak bisa jawab, teman-temannya semuanya bisa jawab, yang tidak bisa jawab kadang-kadang malah lebih pinter. Kenapa? Karena dia punya alasan. Ya salahnya Ustadz ngasih soal sulit ini. Teman-temanmu kok bisa, kamu tidak bisa. Yang mestinya jadi ukuran itu bukan saya, bukan teman saya yang pinter ini. Jadi yang disalahkan tetap ustadznya. Maka kadang-kadang contoh mungkin mahasiswa, tapi ini kadang justru yang banyak bolos itu kadang-kadang malah lebih pintar untuk mencari alasan. Jadi yang jarang bolos, ketika satu kali dia terlambat, bingung dia nyari alasan. Ya maaf ya nih, ketiduran. Tapi kalau yang biasa bolos itu pintar sekali nyari alasan. Berarti sebenarnya dia pintar. Ya. Pintar nyari alasan itu. Jadi innal insana ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dengan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke tadi kisah Adam alaihissalam. Jadi ada banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwa al-kibru wal inadu.
bahwa sombong itu memang sangat menghancurkan. Bahwa manusia salah itu biasa. Tapi kalau manusia sombong, nah ini yang luar biasa. Artinya aneh. Maka mestinya kalau orang itu salah biasa, karena memang manusia tempat salah. Ada lupa, terus kemudian ada salah menebak, sudah perhitungan tapi salah. Ya sebagai contoh saja, kalau di dunia pendidikan, dosen paling gampang. Dosen itu semakin pintar semakin membingungkan kalau ngajar. Kok bisa? Semakin banyak pengalamannya, semakin menyimpang. Maksudnya apa? Jadi dosen ini ketika masih muda S2 dia jadi dosen, itu biasanya kalau ngajar itu sistematis, urut, terus mahasiswa mengikuti bertahap. Tapi setelah dia pengalaman ngajar 20 tahun sudah jadi profesor, ngajar itu jadi mungkin kayak membosankan. Masa materi diulang sampai 25 tahun. Apalagi ngajarnya tiap semester ngajarnya sama, berarti dia ngajar sudah 50 kali. Mestinya tambah pinter, tapi ketika ngajar malah membingungkan. Sebab apa? Semakin tua semakin banyak cerita, semakin tua semakin banyak pengalamannya, jadi akhirnya kadang-kadang materinya ketinggalan. Malah cerita ke sana kemari. Itu nyata, semua dosen memang seperti itu. Saya juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika ngajar materi yang sama sudah 20 tahun mengulang, apalagi tiap semester, itu kadang-kadang bukan tambah pintar tapi malah membingungkan mahasiswa. Kenapa? Karena lebih banyak ceritanya. Nah itulah manusia. Maka memang aneh. Pada akhirnya subhanallah, hanya Allah yang maha suci. Manusia itu kadang semakin pintar malah semakin membingungkan. Maka tidak ada yang bisa disombongkan dari manusia ini. Jadi hidup dengan membawa kotoran di mana-mana di perutnya, dan kemudian mati sudah jadi bangkai asal-usulnya juga dari air yang mungkin semua orang pasti tidak suka. Maka kalau ada manusia yang sombong ini ya aneh sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut definisi hadis Nabi, ini yang patut kita pahami. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mal kibr, apa sombong itu? Kalau orang senang harta, punya harta, tentu itu tabiat. Orang punya pakaian yang bagus, yaitu wajar. Maka para sahabat Nabi bertanya, mal kibr, apa itu sombong? Nah, jawaban Rasulullah itu sangat jelas dan sangat pas. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah menjawab, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang punya apapun, dalam keadaan apapun, sepintar apapun, itu malah dianjurkan. Tapi ketika dia sudah menolak kebenaran, karena kebenaran itu mungkin datang dari cucu muridnya, nah itu berarti sudah masuk dalam kategori sombong. Karena ujian orang pinter itu sombong. Karena kadang mungkin dia punya cucu-cucu murid, ini muridnya sudah jadi orang pinter ini. Terus tiba-tiba dia menyalahkan gurunya. Nah, kadang-kadang terus muncul, kamu itu siapa? Ini saya sudah ngajar ini ribuan kali atau puluhan kali, kok terus kemudian disalahkan. Nah, maka itu ujian bagi orang yang pintar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu sebab alasan kenapa iblis itu menolak, karena dia merasa lebih pintar dan dia merasa lebih baik. Maka dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada
Nabi Adam alaihi salam. Nah, terus yang kedua tadi sombong adalah wahum tunas, meremehkan orang lain. Maka tipe ini yang harus kita hindari. Kita tidak boleh menolak kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Dan kemudian kita tidak boleh meremehkan orang lain, siapapun dia. Bapak Ibu rahimakumullah, orang itu mulia, maka orang itu harus dimuliakan. Nah, termasuk mengikuti orang, bukan karena dia orang, tapi mengikuti kebenaran yang ada pada orang itu. Maka kita benci orang itu bukan karena dia adalah orang, tapi karena dia melakukan perbuatan yang patut dibenci. Al-Quran itu sudah memberikan penjelasan. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan orang-orang soleh. Maka perintah Allah itu adalah wa bihudahum muqtadi. Jadi karena adanya kebenaran pada mereka, ikutilah mereka. Jadi yang diikuti adalah kebenarannya, bukan orangnya. Meskipun kebenaran itu berwujud orang. Karena kebenaran itu harus tampak dalam perilaku. Contoh orang sholat benar, kita ikut dia benar sholatnya, bukan karena dia orang sholat. Orang sholat benar, yang kita ikuti adalah sholatnya yang benar itu, bukan karena orangnya. Cuman sholat yang benar itu tidak mungkin kelihatan kalau tidak ada orangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu ada orang soleh namanya Umar bin Abdul Aziz. Maka terus ada ulama yang kemudian memberikan komentar, sungguh sholat yang persis seperti sholatnya Rasulullah adalah sholatnya pemuda ini. Jadi berdasarkan apa yang dia lihat dari sahabat Nabi, berdasarkan apa yang dia pelajari, maka muncul kesimpulan. Pemuda ini sholatnya seperti sholatnya Rasulullah. Nah, terus kemudian apakah kita boleh benci kepada orang? Jawabannya tidak boleh. Yang boleh dibenci itu adalah amalnya. Maka Al-Quran juga sudah memberikan tuntunan. Wa inni li'amalika minal qalin. Jadi aku benci kepada perbuatanmu. Li'amal, amal ini kan perbuatan ya. Jadi kepada perbuatanmu aku benci, bukan kepadamu. Maka ini juga bisa ditiru. Kalau mungkin Bapak Ibu sedang benci kepada seseorang, maka jangan mengatakan aku benci kamu. Ini tidak boleh. Tapi yang dikatakan adalah aku tidak suka dengan perbuatanmu. Aku benci pada perbuatanmu. Jadi yang dibenci perbuatannya bukan orangnya. Ini tuntunan Al-Quran. Kita ikut orang karena kebenaran yang ada pada orang itu. Wa bihudahum muqtadi. Karena hidayah kebenaran yang ada pada orang kita ikut. Siapapun orangnya. Nah terus kemudian kita benci kepada orang karena perbuatannya. Wa inni li'amalika minal qalin. Dan aku benci kepada perbuatanmu. Jadi bukan orangnya. Kenapa? Karena orang itu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah juga menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Seperti dalam surat At-Tin niku, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dan kemudian manusia juga menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Maka manusia itu punya rasa. Dan manusia itu selalu ingin dimuliakan. Kenapa kok manusia selalu ingin dimuliakan? Karena memang manusia itu tabiatnya mulia. Maka dia selalu ingin dimuliakan. Meskipun juga orangnya mungkin salah, tapi kalau dihina juga pasti tidak mau. Ya. Karena memang manusia itu punya jiwa, punya rasa yang dia ingin dimuliakan. Sebab Allah memang menciptakan manusia itu mulia. Nah, maka kalau kita benci pada orang, boleh. Tapi yang dibenci adalah perbuatannya. Mengikuti perintah Allah, mengikuti ayat Al-Quran yang berbunyi wa inni li'amalika minal qalin. Nah maka mulai dari sekarang
Kalau mungkin tidak suka sama orang lain, maka kita rubah. Aku tidak suka sama perbuatanmu. Sama bapak itu aku tidak suka. Nah itu tidak boleh. Bolehnya apa? Perbuatan orang itu aku tidak suka. Jadi yang dibenci perbuatannya, bukan orangnya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke ayat yang nanti akan kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 35 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israila, wahai bani Israel, uzkuru, ingatlah ni'matku allati yang an'amtu alaikum, aku berikan nikmat kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjiku, janji kepadaku. Ufi bi'ahdikum, maka aku Allah akan memenuhi janjiku kepada kalian. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, pertama, siapa Bani Israel itu? Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya. Nah Israel itu siapa? Israel itu adalah Yakub. Jadi namanya Yakub Israel. Jadi seperti Rasulullah itu punya nama Ahmad, punya nama Muhammad. Nah Nabi Yakub punya nama Yakub, punya nama Israel. Maka Bani Israel itu berarti keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah Nabi Yakub punya 12 orang putra, semuanya laki-laki. Nah dari 12 orang putra ini terus kemudian muncul keturunan-keturunan dan kemudian membentuk 12 suku, 12 kabilah. Nah dari 12 kabilah ini terus kemudian berkembang. Mereka diberi nama Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebenarnya ayat Quran ini itu mirip dengan sindiran. Mirip dengan sindiran. Artinya apa? Perilaku orang Yahudi pada zaman Nabi itu sudah menyimpang, banyak yang menyimpang. Penyimpangan mereka menolak kebenaran Al-Quran. Mereka merubah kitab Taurat. Mereka banyak membunuh para nabi. Dan mereka merasa paling benar, padahal mereka salah. Dan mereka merasa sebagai makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Dan mereka orang Yahudi merasa pasti masuk surga. Nah pertanyaannya, apakah Allah memberikan janji kepada mereka untuk masuk surga? Nah ternyata tidak. Maka ketika orang-orang Yahudi disebut Bani Israel, itu untuk mengingatkan mereka, wahai orang Yahudi, kalian itu keturunannya Nabi Yakub yang soleh. Keturunan wong soleh, keturunan orang soleh itu yang mestinya harus soleh. Keturunan orang baik mestinya harus baik. Kalau keturunan orang soleh terus kemudian tidak soleh, maka itu memalukan. Bani Israel itu yakin kalau mereka keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang soleh. Nah sementara mereka itu justru menyimpang. Maka tentu pengakuan Bani Israel bahwa mereka keturunan Nabi Yakub, pengakuan itu justru memalukan mereka. Maka ayat ini seakan-akan sindiran untuk orang-orang Yahudi. Nah juga termasuk untuk
menghasung mereka, memaksa mereka dengan cara halus supaya mereka sadar bahwa mereka keturunan orang soleh mestinya juga menjadi orang-orang yang soleh. Maka perintah Allah adalah wa iyaya farhabun. Maka hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya kalian takut. Takut untuk melanggar syariat Allah. Mestinya. Tapi ternyata orang-orang Yahudi memang sudah terbiasa dengan dosa. Karena sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat, maka dosa itu kayak seperti lalat yang nempel. Kalau orang itu beriman, lalu kemudian melakukan dosa, maka dosa itu akan jadi beban berat. Jadi kayak seperti ada gunung jatuh menimpa kepalanya pelan-pelan. Berat sekali. Tapi kalau orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan dosa, jadi melakukan dosa, bohong, itu kayak seperti ringan. Kenapa? Karena mereka saking seringnya melakukan dosa dan maksiat. Makanya gambaran Al-Quran itu sampai digambarkan begini, wa usribu fi qulubihimul ijlah. Jadi cinta menyembah anak sapi itu seakan-akan sudah diminumkan kepada mereka. Jadi sudah menyatu dengan jiwa raga Yahudi. Karena sudah menyatu dengan jiwa raga mereka, maka mereka sulit keluar dari dosa dan maksiat itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, perintah Allah berikutnya kepada Bani Israel adalah wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada yang diturunkan oleh Allah. Kalau orang Yahudi percaya kepada Taurat atas dasar itu wahyu dari Allah, kenapa mereka tidak percaya kepada Injil? Kenapa mereka tidak percaya kepada Al-Quran? Padahal mereka yakin Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kalau mereka percaya Nabi Musa itu nabi, ada nabi yang diutus oleh Allah, kenapa mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Maka mestinya orang Yahudi itu beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Islam itu beriman kepada seluruh nabi dan seluruh kitab-kitab Allah. Beriman itu artinya yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu. Allah menurunkan nabi-nabi. Tapi yang kemudian wajib diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu beriman kepada sebagian nabi, beriman kepada sebagian kitab Allah, beriman kepada sebagian malaikat. Jadi ada malaikat yang ditolak. Malaikat Jibril itu dibenci oleh orang Yahudi. Nabi Isa dianggap anak pelacur, bukan nabi. Nabi Muhammad SAW dianggap bukan nabi. Nabi Sulaiman menurut orang Yahudi itu Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Nah, dengan kehebatannya sebagai tukang sihir, maka Nabi Sulaiman bisa mengendalikan alam jin, alam manusia, alam hewan. Itu keyakinan orang Yahudi. Nah, dari mana keyakinan orang Yahudi seperti itu? Nah, itu adalah dari penyimpangan mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau umat Islam harus percaya kepada semua nabi, maka orang yang beriman, orang Islam itu harus mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami orang Islam tidak membeda-bedakan nabi. Semua nabi kita imani. Tidak boleh membeda-bedakan. Jadi tidak boleh menolak sebagian nabi terus kemudian menerima sebagian nabi. Itu tidak boleh. Jadi semua nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran kita imani bahwa itu adalah nabi-nabi Allah.
Semua kitab-kitab suci yang disebut dalam Al-Quran kita imani bahwa itu adalah kitab-kitab Allah. Adapun yang wajib kita ikuti adalah kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita bahas kali ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Makatan nyuwun ngapunten menawi keliputan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.